Analisis bangunan kos. Analisis sirkulasi udara. Pada bangunan terdapat sirkulasi udara vertikal yang berada di tengah-tengah bangunan yang berguna mempercepat gerak sirkulasi udara. Di sini saya menjelaskan tentang sirkulasi udara. Saya membuat suatu sirkulasi dari sirkulasi vertikal untuk dari lantai 1 sampai lantai 4. Saya buat seperti ini supaya sirkulasinya berjalan dengan lancar, soalnya kan bangunan ini cukup lebar. Karena kalau minim sirkulasi ya kemungkinan udara di situ akan pengap. Dengan ketinggian per lantainya 2,5 itu sangat pengap apabila tidak ada sirkulasi seperti ini. Yang saya lingkari pada gambar itu adalah lubang untuk lubang yang seperti skylight untuk membuka sirkulasi vertikal tersebut. Yang kedua ada analisis skylight. Saya buat skylight dengan ukuran 4 meter kali 3. Pada sirkulasi vertikal tadi dikombinasikan dengan skylight dengan pencahayaan murni dari matahari. Saya buat skylight pas di tengah-tengah bangunan supaya cahayanya merata. Untuk analisis balkon, dari sirkulasi udara terdapat balkon yang fungsinya sebagai dapur yang berada di depan tapak dan belakang tapak. Dengan adanya ini, sirkulasi dapat bertukar serta mempersejuk untuk area dalam. Yang maksudnya area dalam ini kan balkon langsung masuk ke sirkulasi vertikal tadi, yang tangga dari lantai 1 sampai lantai 4. Itu udaranya akan bertukar di situ. Dari per lantai itu ada 2 balkon. Lantai 2, 3, dan 4 ada dapur seperti balkon ini. Jadi udaranya cukup masuk. Untuk kanopi kaca jendela, saya gunakan kanopi kaca ya karena untuk estetika aja. Penggunaan kanopi kaca berguna sebagai jendela supaya jendela tidak terkena biasan air hujan. Agar air hujan tidak langsung ke jendela, saya menggunakan kanopi kaca ini dengan ukuran 1 meter, lebih 1 meter. Sebagai untuk estetika juga saya gunakan kaca ya sebagai fasad yang menarik untuk para pembeli kos untuk menginap. Untuk analisis berikutnya, analisis penempatan jemuran. Orientasi pada bangunan pada sisi kiri menghadap ke barat dengan penempatan fungsi sebagai area aktivitas menjemur pakaian. Saya membuat balkon dari mulai lantai 2 sampai 3 aja saya gunakan balkon tersebut ya, supaya untuk area penjemuran. Dengan dikombinasikan dengan pagar kaca membuat suatu fasad yang menarik bagi para pembeli kos untuk menginap, untuk tempat tinggal. Yang berikutnya analisis talang air. Saya membuat talang air di sekeliling atap. Diberi talang air gunanya untuk menampung sebanyak-banyaknya air pada air hujan yang berguna untuk aktivitas pengguna kos. Ini sangat penting supaya aktivitas seperti mandi, cuci pakaian atau lain-lain berhubungan dengan air supaya dapat memudahkan aktivitas pengguna dan menghemat biaya pengeluaran air untuk yang punya kos. Pola pada talang ini ditampung lalu masuk ke pipa menuju tandon.
Yang ke berikutnya tandon air. Dari talang air menuju tandon, fungsi tandon menyimpan banyaknya air. Pada analisis ini diperhitungkan jumlah debit air diperhitungkan untuk aktivitas pada penghuni kos. Saya gunakan 6 tandon ini dengan perhitungan per orangnya satu 1000, ini sekitar 10 liter sampai 15 liter per hari per orang. Jadi menggunakan 6 tandon dengan safety tank safety tank safety tank ground tank, bukan safety tank, ground tank untuk menyimpan air juga dari talang tersebut. Apabila tandon ini penuh, langsung masuk ke ground tank. Untuk analisis taman pada tampak depannya, untuk tampak depan saya gunakan taman sebagai area hijau yang berfungsi untuk menghalau sinar matahari berlebih. Untuk sinar matahari ini dari timur, saya agak halangin dengan pohon karena Pontianak cukup panas untuk pagi hari, jadi tidak mengenakan untuk mendapat sinar matahari yang berlebih, walaupun sehat. Kalau tidak dihalau pohonan, untuk area masuk itu akan masuk panas yang luar biasa untuk matahari pagi. Lalu taman pada area atas difungsikan area hijau serta area menjemur pakaian. Untuk area paling atas saya jadikan taman dan jemuran supaya di atas tuh enggak tipikal, lebih tepatnya ke estetika aja. Untuk analisis atap atau skylight, penggunaan atap seperti ini dengan skylight di tengahnya pada atap dapat menampung banyak air, serta skylight seperti di atas dibuat menonjol agar tidak sejajar dengan atap, guna meminimalisir genangan yang diakibatkan air hujan. Maksudnya dari situ karena saya tambahkan dinding berlebih di atas atap karena apabila kalau skylight kaca itu langsung ke atap, takutnya ada kebocoran atau rembes. Jadi saya tambahkan dinding berlebih di atas, lalu saya tutup dengan skylight. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.